You brought me here because you haven't asked. So why don't you stop running a game on me and just tell me about the job? So you're not taking the job? No, I'm not taking the job. I feel sorry for you. Di episode sebelumnya, semua penuh dengan keambiguan. Semuanya makin gak jelas. Jimmy jualan handphone. Kim seperti gak tertarik lagi dengan proyek besarnya. Sedangkan Mike dan Gustavo masih belum jelas arahnya. Tapi satu clue yang bisa gue berikan, tugas yang akan diberikan Gustavo pada Mike adalah menciptakan sesuatu yang paling ikonik di Breaking Bad. Well, ini adalah lanjutan season 4 dari series yang berjudul Di awal episode 5 ini, kita kembali dibawa maju beberapa tahun ke depan. Persisnya setelah keruntuhan Walter White di Breaking Bad. Keadaan sangat hektik di sini. Jimmy berkemas seakan-akan situasi nggak lagi bisa diperbaiki. Tapi satu hal, Francesca masih berada di sana. Meski wanita ini selalu terlihat membenci bosnya, tapi dia adalah tangan kanan yang setia. Dia menemani Jimmy sampai akhir kepergiannya. Quite right, huh? Yep. Kini, jasa vakum dipesan, yang berarti Jimmy akan menghilang untuk selamanya. I need a new dust filter for my Hoover Max Extract Pressure Pro Model 60. Can you help me with that? How hot? Red hot. I know where that is. I'll be there. Dan kita pun dibawa kembali ke timeline saat ini. Setelah melibatkan kreativitasnya pada toko ponsel itu, Jimmy akhirnya mendapat pengunjung pertamanya. Setelan ala sibuk pun segera disiapkan untuk memberikan fake impression pada customer itu. Karena kini, Jimmy bukan hanya sekedar menjual handphone, tapi juga menjual privacy. Menurut pengakuannya, ponsel yang dia jual koneksinya nggak bisa dilacak oleh siapapun. Dan ini sangat diperlukan untuk beberapa orang. Like the IRS. Bingo. So, Tapi, ada tapinya. Ponsel itu hanya bisa digunakan 1 kali per teleponnya. Jadi, pria itu nggak mungkin hanya butuh 1. Sedangkan kabar buruknya, Jimmy bilang kalau semua handphone itu udah laku terpesan. Sehingga mau nggak mau... Yes, begitulah cara Jimmy berjualan. Dan scene pun berpindah pada sebuah bandara. Di sini kita diperlihatkan pada seseorang yang tampaknya baru sampai di Albuquerque. Dan sepertinya, lelaki ini berjalan mengikuti instruksi dari seseorang. Karena setelah mendapatkan kunci dari mobil yang terparkir, dia segera diberikan instruksi lanjutan tentang kemana dia akan berjalan. Yes, I'm here. Mark 238. Sesampainya di TKP, pria itu kini diminta untuk mengenakan penutup wajah yang ada di bagasi. Karena dia akan berjalan dengan kepala tertutup selama berjam-jam. Perintah ini tampak membuat bingung pria itu. Mungkin ini terdengar lebih horor dari pekerjaannya. Tapi perintah itu sepertinya nggak bisa dibantah. Dan hanya berselang beberapa detik, sebuah mobil van datang dan segera membawa pergi pria itu. We're gonna hit some rough road. You want some water? no thanks. Ternyata, instruksi ini berada di bawah kontrol Mike. Kemungkinan besar ini adalah permintaan Gustavo pada pertemuan di malam itu. Tapi sejauh ini, kita belum diberikan clue apapun tentang permintaan Gustavo ini. Singkat cerita, mereka sampai di lokasi tujuan. Tempat ini terlihat seperti industrial laundry. Menggunakan alat canggih yang dia bawa, pria itu mulai melakukan pemetaan di sini. Semua diukur secara presisi. All right. I want to say 7 months.
But I think I could do it in 6. Assuming your employer is willing to meet my price. Price isn't an issue. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka akan membuat sesuatu di tempat ini. Sesuatu dengan kedalaman 17 meter. Dan hanya akan dilakukan di malam hari. Karena gak seorang pun yang boleh tahu tentang proyek ini. Kontraktor itu berkali-kali meyakinkan Mike akan pengalamannya. Persis di momen ini sebuah panggilan telepon masuk. Entah apa isi dari panggilan telepon ini, pria itu segera dikembalikan ke negara asalnya. Gak ada penjelasan literal di sini. Tapi dari analisis yang gue lakukan, pria ini memiliki karakter yang terlalu sombong untuk pekerjaan ini. Sedangkan proyek ini membutuhkan kerahasiaan yang sangat tinggi. It's too tight. Live with it. Kita berpindah ke Kim. Entah ada angin apa, Kim kini lebih fokus pada kasus-kasus pro bono ketimbang Mesa Verde nih teman-teman. Sejauh ini belum diketahui alasan pastinya. Tapi memang, kasus-kasus pro bono ini memiliki ketertarikannya tersendiri. Karena Kim berurusan dengan manusia bukan dengan perusahaan. Dan dia merasa eksistensinya akan jauh lebih dibutuhkan dalam kasus-kasus semacam ini. Seperti kasus yang tengah dia handle ini. Kim menganggap anak itu nggak layak dipenjara berdasarkan perbuatannya. Hukuman probation dianggap udah lebih dari cukup. You can't play chicken with me. I invented chicken. Bill, I only have one other client, and it's a bank. I have all the time in the world. 4 months 721 probation. State versus David Estrada. Yes. Wait. Hey, look. Dr. Zhivago's about to start. I'm sorry, I can't. I have tons of Mesa Verde to catch up on. Sampailah pada malam harinya. Karena telah mengambil kasus pro bono seharian, Kim harus menyelesaikan urusan Mesa Verde di malam harinya. Dan aktivitas ini jelas mengganggu waktu queue time mereka. Tapi kita tahu, Jimmy nggak pernah komplain. Daripada harus menonton sendirian, Jimmy terfikir pada sebuah ide. Malam itu juga dia kembali ke kantor. Dia mengambil beberapa uang dari total penjualan di hari ini. Dan kemudian berjalan memutari kota untuk menjual handphone itu dari mulut ke mulut. Hey, how's it going? Beat it, narc. Take it back to impound, narc. Tapi tentu pasar Jimmy mengarah ke dunia kriminal. Karena orang biasa nggak butuh handphone semacam itu. Sehingga akhirnya ini membawanya ke bar tempat Jesse Pinkman biasa nongkrong. Ya, itu adalah Doghouse. Jimmy pun menawarkan produknya ke setiap orang yang ada di sana. Bentuk dari orang-orang di sini sangat-sangat amat kriminal sekali. Tapi nggak jadi masalah. Jimmy bahkan telah berhadapan dengan yang lebih buruk. Dan tampaknya dia menghandle situasi dengan cukup baik di sini. Produk-produknya terjual habis. Bisa dikatakan Jimmy memasarkan produknya di tempat yang tepat. Tapi tiba-tiba semua orang berdiri dan meninggalkan tempat itu. Suasana ini diikuti dengan suara moge yang mulai mendekat. Jimmy segera memasuki mobilnya karena tampaknya geng motor ini cukup berbahaya. Tapi tentu gaya ini bukan Jimmy banget. Yang kita tahu, Jimmy selalu membiarkan pikiran liarnya menang. Hi, how are you? Hey, how's it going? Did you get that ink in Las Lunas? Berdasarkan pengalamannya sebagai pengacara, percakapan kliennya sering disadap oleh polisi. Dan dia membawa solusi untuk itu. Dan berbekal kemampuan speaking dan bridging ini, Jimmy pun akhirnya... Yeah? How much? Ya, dia mendapatkan uang semua orang yang ada di sana. Tapi ini belum selesai sampai di sana. 3 orang berandalan di awal tadi menghampiri Jimmy. Jimmy yang mana mungkin takut dengan gertakan berandalan semacam ini. Good luck with the Junior Achievement Project. I gotta go. Hey! Get it. Go. Tapi dunia jalanan nggak bisa ditebak. Jimmy dihajar habis-habisan dan uang penjualannya dirampok oleh 3 berandalan itu. What happened? Dan dengan terpaksa, mau nggak mau Jimmy menceritakan pengalaman memalukannya ini pada Kim. Disinilah Jimmy mulai menyadari, setelah semua yang pernah dia lalui, gimana bisa 3 orang berandalan merampoknya.
Dia ngerasa kalau indera deteksi bahayanya itu udah nggak lagi bekerja seperti dulu. Back in the day, I would have spotted those low-rent little skeevs from a mile away, and they would have known not to roll me. Well, those days are over. Yeah. Kat hier gleich ins Auto. Speak English, please. Dan scene pun berpindah pada keesokan harinya. Kontraktor berikutnya kini dibawa oleh Mike menggunakan instruksi yang sama. Cukup berbeda dengan kontraktor sebelumnya. Lelaki ini terlihat cukup humble dan manut. Pemetaan pun dilakukan di sini. Tapi tampaknya metode yang digunakan signifikan berbeda dengan kontraktor sebelumnya. Berdasarkan permintaan, mereka harus membangun tiang pancang dari atas untuk menopang beban biar nggak ambruk. Tapi karena aktivitas ini nggak boleh terlihat, mereka harus mengerjakannya dari bawah menggunakan metode pilar beton. Difficult. Going this deep, we will surely hit rock, which means blasting. Dan untuk kedalaman semacam ini, mereka pasti akan menyentuh dasar batu. Maka dari itu mereka membutuhkan peledak. This is just the beginning. So, it's impossible? Dangerous. Difficult. Not quite impossible. Es freut mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Werner Ziegler. Di awal episode 6 ini, kita kembali dibawa mundur sekitar 5 tahun sebelumnya. Di momen itu, Jimmy masihlah seorang petugas surat di ECCM. Bisa kita lihat di sini, bahwa dia nggak hanya mengantarkan surat tapi juga berbaur dengan mereka. Dan ternyata, Kim di momen itu juga masihlah seorang pengantar surat. You know, you're making the rest of us look bad. Bedanya, Kim melakukan pekerjaan 2-3 kali lipat lebih cepat daripada Jimmy. Karena tahu sendiri, Jimmy ngobrolnya lama banget. Dan di momen itu, Chuck masihlah andalan di ECCM. Jadi di timeline ini, Chuck telah menjadi bos besar sedangkan mereka berdua masihlah pegawai bawahan. Secara nggak langsung kita di sini diperlihatkan gap antara Chuck dan Jimmy di momen itu. Ini bagaikan bumi dan langit. Okay, yeah, listen, I appreciate the effort, but can you just big picture it for me? I am. Chuck won a case that Howard thought was unwinnable using only the power of obscure case law. Congratulations, Mr. McGill. Jimmy! Dan ternyata inilah pemicu awal Jimmy ingin menjadi pengacara. Karena dia ingin terlihat hebat seperti Chuck dan dikagumi oleh Kim. Hail the conquering hero. Thanks, Howard. Kim? Jimmy? See you later, Jimmy. See ya. With respect to the zoning committee. Dan kita pun kembali ke timeline saat ini. Saat Jimmy tengah tertidur, Kim gak sengaja ngeliat proyek yang tengah Jimmy kerjakan. Ternyata, itu adalah logo dan desain terbarukan untuk kantor mereka selanjutnya. Semua digambar dengan sangat rapi. Tapi kali ini, wajah Kim gak lagi menunjukkan penolakan. Kim. Di pagi harinya, Kim mendatangi kantor Swiker. Ternyata, Kim telah menyerahkan klien barunya pada law firm itu. Dan tujuannya untuk kedatangan kali ini adalah untuk menanyakan, How's your banking division? Well, we have some banking work, but I wouldn't say we have a division. Would you like one? Yah, di momen ini Kim seperti mulai kehilangan ketertarikan pada kasusnya. Hanya aja kita belum tahu penyebabnya. Dan kita pun berpindah pada sebuah gudang. Sebuah warehouse milik Gustavo yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Karena tempat ini nantinya akan menjadi rumah bagi para pekerja konstruksi. Mereka nggak hanya diberikan tempat tinggal yang layak, tapi Mike juga menyarankan untuk menambahkan beberapa fasilitas. Semua ini bertujuan agar para pekerja betah di dalam. Karena tampaknya pekerja nggak akan keluar sampai proyeknya selesai. We can't just keep them alive. We gotta keep them from climbing the walls. Ya,
Tempat ini akan menjadi ruangan isolasi tapi dibuat dalam bentuk semenyenangkan mungkin. Dijaga 24 jam dan Mike bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Tell Tyrus what you need. It will be done. You got a pen? I'll remember. Yeah? Jimmy McGill. Kembali ke aktor utama kita. Di siang itu, Jimmy yang tengah menunggu customer mendapat panggilan dari seorang ahli waris mantan kliennya. Dia mengaku membutuhkan Jimmy untuk mengurus birokrasi ini. Tapi Jimmy sedikit off topic di sini. Dia lebih concern menanyakan tentang si nenek daripada masalah birokrasi ini. Nilai kemanusiaannya seakan terpulihkan di sini. I'm sorry? So, he finished college then? How did you know? Oh, because you did the will, right. Mr. McGill? Setelah mendapat semua informasi yang dibutuhkan, Jimmy pun menyarankan ahli waris itu untuk menemui seseorang di HHM. Pria itu tentu kaget karena ada nama Jimmy di perusahaan itu. Tapi jawaban Jimmy... Wait, isn't that you? It's just a coincidence. God damn it. Ternyata, klien yang meninggal adalah wanita yang ada di dalam iklan pertamanya. Ini seperti relief bagi Jimmy. Tapi sesaat setelah itu, sebuah panggilan tempur datang. Langsung detik itu juga, Jimmy mendatangi Kim di sebuah restoran. Hey there. Hey, Giselle. I was thinking we could just be Kim and Jimmy today. Tapi, kali ini bukan untuk menjadi Victor dan Giselle. Kim ingin membicarakan sesuatu yang lebih penting di sini. Karena dia dan Swiker kini telah menjadi partner. Jimmy jelas bingung dengan keputusan ini. Karena sejauh ini Kim terlihat fine-fine aja mengurus Mesa Verde sendirian. They were. Kim mengaku bahwa kini dia mengambil kasus pro bono seperti yang dilakukan Jimmy di awal-awal dulu. Yaitu memberikan pembelaan untuk masyarakat umum. Tapi yang jadi pertanyaan, ngapain? I like it. I'm good at it. I'm helping people, Jimmy. And I know that sounds cheesy. It's whatever, but it's the truth. Syah, sesuai perkiraan kita, Kim kehilangan ketertarikan pada Mesa Verde. Namun, apabila Kim bergabung dengan Swiker, artinya Jimmy kembali kehilangan Kim. Sedangkan kita tahu, baru beberapa menit lalu dia mendesain logo kantor baru mereka. Bagaimanapun, Jimmy nggak bisa mematahkan ide itu. Karena balik lagi, happy Kim, happy Jimmy. No, Jimmy. What? I gotta hit the head. I say do it. You mean that? Yeah. Kim, you gotta do what's best for you. To Schweikert and Coakley and Wexler. Dari restoran ini, Jimmy mendatangi HHM untuk mengambil warisan 5.000 US dollarnya. Tapi banyak yang berubah dalam waktu singkat ini. Kini banyak ruangan kosong di kantor itu. Howard juga terlihat minder berbicara dengan Jimmy. Karena tentu pride-nya terlalu tinggi untuk ini. Disinilah kita melihat, sebenci-bencinya Jimmy sama orang ini, tapi jauh di dalam dirinya dia masih perhatian. Dia ingin Howard bangkit dan mengembalikan citra firma seperti sebelumnya. Namun, bicara baik-baik sepertinya nggak membantu apapun. Sehingga Jimmy membutuhkan sedikit kick agar pria lemah ini bisa bicara yang jelas. Are you kidding me? I just referred a client to you guys. Excuse me? Oh, please. You suffer one little setback and you're going to let your entire legacy go? Fine. Your pain is very special. Woe is you. Just stop wallowing, okay? This place is all you've got. Hey, you're a shitty lawyer, Howard. Fuck you, Jimmy. There you go. Use that. Tampaknya kata-kata terakhir tadi bukan hanya makian untuk Howard, tapi juga untuk dirinya sendiri. Karena setelah itu, Jimmy membeli segudang ponsel dan akan menjual atas namanya sendiri. Karena dia juga harus bangun dan bangkit gimana pun caranya. Kantor belakang salon kuku kini menjadi storage untuk menyimpan barang jualan itu. Karena di malam ini, dia akan kembali menjual. Sementara itu, kita kembali ke rumah sakit.
Sejauh momen ini, Hector masih belum sadarkan diri. Kondisinya dinilai memburuk karena organnya mengalami infeksi. Tapi Gustavo akan tetap berada di sana untuk menunggunya. Kita tahu, ini bukan perhatian, tapi penjagaan. Gustavo memberikan sedikit cerita tentang masa kecilnya di sini. Saat masih berumur 7 tahun, Gustavo pernah terobsesi dengan sebuah pohon bernama Lucuma. Sebuah pohon berbuah manis yang hampir mati karena nggak terurus. Dengan tekadnya, Gustavo memelihara pohon itu selama bertahun-tahun sehingga kembali berbuah. Buah yang sangat manis, yang mungkin keluarganya nggak akan mampu beli karena ekonomi yang cukup buruk di kala itu. Tapi Gustavo terus menjaganya hingga pohon itu berbuah lebat. Dia hanya pernah memakannya sekali, lebihnya dia jual ke pasar. Hingga di suatu hari, semua buah-buahnya menghilang. Ternyata dimakan oleh binatang yang bernama Coati. Gustavo mencoba melindungi pohonnya, tapi binatang itu melawan. Hingga akhirnya Gustavo membuat sebuah jebakan. Dengan penuh kesabaran, Gus menunggu kedatangan binatang itu. Coati itu tahu keberadaannya, tapi dia sangat lapar di momen itu. Sehingga akhirnya Gus berhasil menjebaknya. It fought me. But I was stronger. The merciful thing would have been to kill it. I kept it. Cerita ini sebenarnya menggambarkan tentang situasi mereka berdua. Karena binatang yang Gustavo maksud adalah Hector Salamanca. Dan memelihara yang dimaksud adalah menyiksa secara perlahan. Kalau bisa memilih, ini mungkin cerita pilihan terakhir yang akan Hector pilih. Wow, ist ja riesig. Crazy. Kembali ke gudang Gustavo. Kini pekerja telah sampai di residence. Melihat fasilitas yang ada di sana tentu membuat mereka sangat amat bahagia. Kapan lagi mendapat fasilitas semewah ini? Tapi ingat, mereka di sana bukan untuk bersantai seharian. Mike segera mengumpulkan orang-orang untuk melakukan briefing. Karena kita tahu sendiri, dalam circle semacam ini akan selalu ada yang bebal. Dan inilah orangnya. Kai. Over here, Kai. Setiap detail dijelaskan oleh Mike di sini. Apapun yang mereka butuhkan tinggal catat. Tapi respon pria yang bernama Kai ini... So when do the girls get here? Anything within reason. Mereka tentu nggak mengetahui dengan siapa mereka tengah berhadapan. Untungnya Mike punya toleransi yang cukup tinggi. Michael, they are all good boys. Once the work begins, they focus. I'll see to it. If you need anything to make this go better, you let me know. I will, certainly. Dan ternyata, tempat ini diawasi CCTV selama 24 jam penuh. Tapi satu hal, Mike ingin orangnya memperhatikan gerak-gerik dari seorang pekerja. You keep an eye on this one. Kembali ke aktor utama kita. Untuk bisa berjualan, Jimmy harus kembali bertemu berandalan yang pernah merampoknya. Sedikit frustasi, tapi tetap dia lakukan. I come in peace. All right, straight talk. I need to be able to sell my phones without worrying about getting ripped off. $100 every night that I'm out. Why wouldn't we just take all of it? Tapi niat baik Jimmy nggak disambut baik oleh mereka. Sebaliknya, tawaran $100 Jimmy mereka tolak. Karena... Give me all you got, now. If you could just expand your thinking a little bit. Mengetahui situasi berada di luar kontrol, Jimmy segera melarikan diri. Yang kita khawatirkan, Jimmy nggak punya kaki sekuat anak-anak muda itu. Dan benar aja, Jimmy terpojok di ujung jalan. You should have taken the deal. Yes, ini adalah permainan lama bagi Jimmy. Kini ketiga pria itu bersiap untuk dieksekusi. Mereka benar-benar ketakutan di sini. Karena tentu, senakal-nakalnya mereka hanyalah berandalan pinggir jalan. We're sorry, man. All right, we're sorry. I'll swear, man. I'll swear anything you want me to. You mean it? Yes. Yes. We're done.
That's enough. You know what? If it's that important to you, go ahead. No, please, no. Dan ternyata itu adalah bagian dari rencana. Karena orang di balik topeng itu adalah Huel. You get one warning, and that was it. Sejak dari momen itu, Jimmy dan Kim mulai melakukan keseharian baru mereka. Jimmy kini ngebawa Huel kemana-mana, karena keamanan adalah prioritas dalam bisnis ini. Stok ponsel yang dia miliki kini juga jauh lebih banyak. Sementara Kim kini telah menyerahkan Mesa Verde seluruhnya pada Swiker, sehingga dia bisa mengambil kasus pro bono yang lebih banyak. Keseharian couple ini 180 derajat berbeda. Mereka hanya bertemu di malam dan pagi hari. Dan rutinitas ini berlangsung seperti itu setiap harinya. Bueno, Hector. Singkat cerita, dan setelah sekian lama, Hector Salamanca akhirnya sadarkan diri. Tapi dia nggak lagi seperti Hector yang sebelumnya nih teman-teman. Hector mengalami stroke yang membuat dia kehilangan kemampuan menggerakkan tubuhnya. Inilah Hector Salamanca saat ini. Dokter mencoba memberikan pertanyaan ringan untuk merangsang otaknya. Tapi Hector tentu nggak peduli dengan hal semacam ini. Di tengah kelengahan dokter, Hector menjatuhkan gelas dengan jarinya. Está bien, Hector. Solo un espasmo muscular, ¿ok? Ini bukan kebetulan, tapi dilakukan dengan sengaja. Hanya aja dokter nggak mengetahui ini. Bueno, continuemos. Hector, ¿estás aquí conmigo? Dan sampailah pada malam harinya. Hubungan antara Jimmy dan Kim kini terlihat flat. Karena belakangan ini nggak ada keterkaitan sama sekali yang mereka lakukan. Di malam itu, Jimmy ikut datang ke undangan makan di kantor Swiker. Gak bisa dibohongi, dia terlihat agak jealous di sini. Ketimbang kantor yang dia tawarkan pada Kim, tentu kantor Swiker jauh-jauh lebih bagus dan lebih besar. Dan lebih profesional juga tentunya. Bagaimanapun perasaan yang dia rasakan, Jimmy akan selalu be in the moment. Jadi vibe-nya nggak akan mengecewakan Kim. Karena setelah itu, dengan mudah Jimmy mencairkan suasana di kantor itu. Oh, we're just talking about company retreats. No. Sorry, pal. Employees only. Darn it. Feel free to jump in. We're just spitballing here. Well, I mean, if you're up for adventure, you know where the great skiing is. Well, I'll tell you right. I have 2 words. Client development. They see all of you out there cutting the powder. Well, you're going to make an impression. You will thank me later. You see, Jimmy, Aspen is like a 9-hour bus ride. I'm a private charter jet. Come on, Rich. You're going to love it. Well, that was something. Yep. Di keesokan paginya, proyek Gustavo dimulai. Seluruh pekerja dikirim menggunakan mobil box untuk menuju ke industrial laundry. Karena di tempat inilah proyek akan dikerjakan. Setiap halnya dilakukan secara rapi dan sistematis. Mike benar-benar gak meninggalkan celah untuk kecurigaan sekecil apapun. Yang orang lihat mungkin ini hanyalah terpal tembok biasa. Tapi di bawahnya terdapat dunia berbeda yang tengah dibangun. Sebagian dari kalian mungkin udah familiar dengan tempat ini. Tapi buat yang belum, kalian akan segera mengetahuinya. The soda water fountain, where the lemonade springs and the bluebird sings. And he's made modest improvements in his ataxia, which is loss of Loss of body movement. Yes.
Kita pindah ke malam harinya. Dr. Ali mendatangi rumah Gustavo untuk memberikan update terkait perkembangan Hector. Menurutnya, Hector terus membaik semakin harinya, tapi pikirannya masih belum terbaca. Rekaman DVD pun diputar sambil dokter menjelaskan ini, hingga Gustavo melihat pergerakan mencurigakan. Particular focus on hand mobility, since that's his mode of communication. That was likely an involuntary movement. Tapi bagi Gustavo, ini adalah gerakan yang disengaja. Karena dia tentu lebih tahu isi otak kotor Hector. Ternyata, gak hanya proyek rahasia yang Gustavo bangun. Bersama dokter ahli ini, dia juga membangun rumah sakit. Maka dari itu, udah saatnya dia kembali ke asal di mana dia seharusnya. Tapi di sini, dokter menegaskan bahwa dengan sedikit perawatan lagi, Hector berkemungkinan udah bisa kembali berjalan. Tapi, bukan sang dokter yang memutuskan. Oh. It is time to delegate Mr. Salamanca's care. Kita kembali ke Mike. Sampai di jam segini, mereka masih berada di bawah terowongan itu. Warner sebagai kepala kontraktor meminta izin pada Mike untuk meledakkan satu bom terakhir mereka. Dan di momen bersamaan, Kay nggak sengaja menabrakan mesin sehingga menghancurkan tiang yang seharian telah mereka buat. Sempat terjadi perkelahian karena kelalaian ini. Kaspar, es tut mir leid, wie lange es dauert, das zu reparieren. Hey, Arschloch. Du bist hier nie der große Macker. Hört auf! Jungs, kommt runter! Berpindah pada keesokan paginya, bisnis Jimmy kini benar-benar melejit pesat. Meskipun ponsel itu murah, tapi hanya bisa digunakan satu kali pakai nih teman-teman. Jadi orang-orang tetap harus membeli. Hingga seorang polisi datang. Seorang bandar narkoba berhasil melarikan diri karena handphonenya nggak terlacak. Jimmy pun disudutkan karena hal ini. Tapi ingat, Jimmy adalah lawyer. Dia lebih paham dan lebih superior tentang hal ini. Karena apapun yang dilakukan customer dengan produknya, itu bukan lagi urusannya. I'm asking nicely, okay? And I respectfully decline. Dan di momen bersamaan, Hyul dengan headset di kepalanya datang. Dia tentu nggak mendengar apapun. Yang dia lihat hanyalah bosnya tengah diusik oleh seseorang. Dan yang terjadi... He's a cop. Yap. Hyul akhirnya berakhir di mobil polisi. Kacau ini orang. Jimmy berusaha kembali bernegosiasi dengan polisi itu. Berbagai alasan disebutkan. Lagi pula polisi ngapain sih nggak pakai seragam? Right, so just do me a favor. Let's just shake hands, avoid the paperwork, and we just go home. I was asking you for a favor, and you told me to go screw myself. Berpindah pada malam harinya. Di malam itu, Mike mendatangi warehouse untuk menanyakan perkembangan terbaru. Mike harus segera membuat keadaan membaik, karena anak-anak muda ini harus segera bekerja. Dia juga nggak bisa menggunakan powernya, karena tanpa begundal-begundal ini, proyek nggak akan berjalan. Mike di sini sempat berinisiatif untuk memulangkan Kai ke Jerman, karena si anak tengil ini biang masalah itu dia. Tapi masalahnya... What would happen if we sent Kai back to Germany? Not good. Kai is my best demolition man. Sure, he's a Cosmo, but he's a good boy. They all are. Mike seperti ngelihat kalau si Warner ini fine secara pengetahuan, tapi dia gagal mendapatkan respect dari pekerjanya. Jadi dia nggak bisa mengatur mereka. Dia malah menyarankan Mike untuk sedikit memberikan udara lepas bagi para pekerja, karena ya mereka juga butuh hiburan menurut Warner. Rest and relaxation. Prost, Michael. 2.5 years. Di keesokan harinya di kantor polisi, Hyul digugat 2 tahun penjara karena masalah penyerangan ini. Tapi Jimmy meyakinkan kalau itu nggak akan terjadi. Dia berjanji akan push hukuman itu seminimal mungkin. Hyul nggak membantah karena dia punya ide yang lebih baik. Dan idenya adalah... I'm a bounce. I got places I can go. Ya,
Dia berniat melarikan diri. Ini tentu akan menjadi masalah besar bagi Jimmy. Apabila Huell lari dan tertangkap, situasi bahkan menjadi lebih buruk lagi. Disinilah Jimmy kembali berjanji dan meyakinkan dia akan mengeluarkan Huell tanpa hukuman penjara sama sekali. Karena meskipun dia nggak lagi seorang pengacara, Jimmy tetaplah seorang... I'm a magic man. Langsung detik itu juga, Jimmy mendatangi Kim di kantor Swickard. Dia menceritakan tentang masalah Huell ini. Disinilah Kim akhirnya mengetahui ternyata kekasihnya selama ini menjual ponsel di jalanan. Tapi Jimmy nggak mau ngebahas itu. Sekarang yang akan mereka lakukan, mereka harus menjebak si polisi. Menurut data yang dia dapatkan, polisi ini memiliki masalah temperamen dan alkoholik. Dengan sedikit trik, mereka bisa menjebaknya di pengadilan dan masalah pun selesai. Tapi Kim tentu bukanlah pengacara semacam itu. Kalaupun dia bisa bantu, dia nggak akan menggunakan cara Jimmy. Ya, tapi Kim terlihat terpaksa melakukan ini. Great. What's our first move? I'm not tearing down a cop. Thanks, Kim. Okay. Just thank you. Oh, I got it. Sesaat setelah itu, Kim mendatangi pengadilan. Dia menganggap penuntut terlalu berlebihan menggugat kasus Huell. Ini mengejutkan wanita itu. Sejak kapan Kim mau ngurusin kasus receh beginian? Bagaimanapun, penuntut itu menolak statement Kim. Huell dinyatakan memiliki track story yang buruk. Ditambah lagi dengan penyerangan pada polisi. Komplit, udah. Namun, bagi Kim ini seharusnya hanyalah pidana ringan. Ini hanyalah kesalahpahaman. Pelaku bahkan gak mengetahui kalau yang dia serang adalah polisi. I'm sorry, I don't buy it. Gak mendapat respon yang baik, Kim pun kini mulai menyerang si penuntut itu. Wanita itu pernah memenangkan 5 kasus warga sipil yang menyerang polisi. Dan gak satu pun dari mereka yang dipenjara. Dan yang lebih buruknya, klien-kliennya ini sempat ada yang ngebuat polisi geger otak. Bahkan ada yang mematahkan hidung polisi. Sedangkan Huell hanya memukul polisi menggunakan kantong roti. Ya kali digugat 18 bulan. There is no negotiation here, Kim. Statement ini berhasil membuat penuntut itu ketar-ketir. Emosinya cukup menjelaskan kalau dia kalah di sini. Jadi Kim nggak perlu memberikan ancaman tambahan. And our only witness is a scumbag, disbarred lawyer who peddles drop phones to criminals. Great. I can be there within an hour. All right, Mr. Babineau. Di luar ruang persidangan, Jimmy ternyata telah menunggunya. Kim mengatakan bahwa mereka bisa memenangkan kasus ini. Tapi satu hal, membuat Huell sama sekali nggak ditahan itu terdengar mustahil bagi Kim. Tapi tidak bagi Jimmy. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Jimmy, come on, what does that mean? Don't worry. Sepanjang perjalanan, Kim terus memikirkan perkataan Jimmy. Nggak ingin membiarkan kekasihnya berpikir sendirian, Kim pun segera menelpon dan mengatakan, Jimmy, whatever you're doing, don't. I have a better way. Belum diketahui ide apa yang akan dilakukan Kim. Tapi yang kita takutkan, Kim menjadi Jimmy versi wanita. Kalau ini terjadi, mereka berdua akan sangat-sangat berbahaya. Karena dari yang kita lihat aja, Kim dengan mudah mampu memenangkan kasus dengan cara-cara yang positif. Dan kebayang kan, gimana jadinya kalau dia juga menghalalkan cara negatif dalam memenangkan kasusnya? Well, di episode setelah ini akan muncul seorang silsilah Salamanca yang paling menakutkan. Orang-orang bilang pria ini adalah psikopat yang karismatik. Tapi mari kita lihat. Well, gua Rev dan kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.